Di video pertama, kita sudah sepakat, kita harus fokus pada sistem, bukan tujuan. Tapi jujur saja, kebiasaan baik itu sering gagal bukan karena kita nggak niat, tapi karena kita lupa. Otak kita terlalu ramai dengan notifikasi dan penundaan lainnya. Inilah kunci dari pembahasan kita kali ini. Jadikan jelas atau make it obvious. Kita harus membuat kebiasaan baru itu muncul otomatis di kepala kita, seperti alarm. Mari kita bongkar 5 trik praktis yang bisa Anda coba hari ini juga. Chapter 1. Aturan yang jelas dengan formula kapan dan di mana. Karena tanpa kita sadari dalam kebiasaan sehari-hari kita membuat rencana yang terlalu ngambang dan tidak tersusun. Kita buat contoh dalam kebiasaannya kita akan bilang, pokoknya hari ini aku mau olahraga. Itu nggak jelas, kapan? Di mana? Dan setelah apa kita akan olahraga? Seharusnya kita buat detail agar otak dan tubuh kita mengingat dengan jelas apa yang harus dilakukan. Contoh, pada pukul 6 di depan ruang TV setelah merapikan kamar tidur saya akan melakukan push-up 10x. Ini adalah janji yang super spesifik yang harus Anda buat, seperti janji ketemu sama gebetan. Oh my God! Rumusnya, pada, waktu, di, tempat, dengan, kebiasaan. Contoh lain, ingin rajin minum air putih, pukul 7 pagi, setelah bunyi alarm, di samping tempat tidur, saya akan menghabiskan 1 botol air mineral 600 ml. Ingin nggak scroll HP sebelum tidur? Contoh, pukul 21 malam, di meja tamu, saya akan menaruh HP dan mengambil buku. Ingat, otak kita suka rutinitas. Dengan membuat rencana yang sedetail ini, Anda memberikan perintah jelas yang minim ruang untuk negosiasi. Chapter 2. Teknik tempel. Nggak ada alasan lupa. Ini adalah jurus pamungkas yang paling ampuh. Kenapa? Karena kita memanfaatkan kebiasaan lama yang sudah mendarah daging di kehidupan kita. Anda tidak perlu menciptakan kebiasaan baru dari nol, Anda hanya perlu menempelkannya pada kebiasaan lama. Ini namanya teknik tempel atau habit stacking. Rumusnya, setelah saya, kebiasaan lama yang sering saya lakukan, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contoh dalam keseharian. Ingin menabung. Setelah saya membayar belanjaan di warung pakai uang tunai, saya akan memasukkan sisa kembalian receh ke dalam kaleng tabungan, walau cuma Rp500. Ingin olahraga ringan. Setelah saya selesai sikat gigi, saya akan melakukan peregangan leher 3 kali di depan cermin kamar mandi. Ingin merencanakan hari. Setelah saya mengunci pintu rumah sebelum berangkat kerja, saya akan mengucapkan 3 hal yang akan saya syukuri hari ini. Kebiasaan lama Anda bertindak sebagai tombol trigger otomatis. Jadi, nggak ada lagi alasan lupa. Chapter 3. Atur lingkungan, buat kebiasaan baik jadi jelas banget. Lingkungan itu adalah sistem yang diam-diam mengatur pikiran kita. Kalau di meja Anda penuh camilan, Anda pasti akan ngemil. Kalau di meja Anda penuh buku, Anda mungkin akan membaca. Untuk kebiasaan baik, Anda harus membuat isyaratnya jelas terlihat atau make it obvious. Contoh keseharian, ingin rajin baca, jangan simpan buku bagus Anda di lemari rak yang tersembunyi. Letakkan buku yang sedang Anda baca di atas bantal di kamar. Begitu Anda lihat bantal, Anda lihat buku. Ingin berhenti ngemil gorengan. Buah-buahan segar atau snack sehat harus ditaruh di piring cantik di ruang tamu, di tempat yang lebih mudah dijangkau daripada kerupuk di kaleng. Semakin sedikit usaha yang Anda butuhkan untuk memulai, semakin besar kemungkinan kebiasaan itu berhasil. Chapter 4. Buat kebiasaan buruk jadi tak terlihat total. Ini kebalikannya. Kalau Anda mau menghentikan kebiasaan buruk, Anda harus menyembunyikan isyaratnya, alias jadikan tak terlihat, make it invisible. Contoh praktis dan umum, ingin kurangi scroll HP saat kerja, jangan taruh HP Anda di meja. Taruh di dalam tas Anda, lalu simpan tasnya di laci yang tertutup. Jarak pandang yang jauh menciptakan gesekan untuk malas mengambilnya. Ingin kurangi streaming di kamar, cabut kabel Smart TV Anda. Jangan biarkan remote-nya ada di meja. Sembunyikan remote itu di tempat yang sulit dijangkau. Membuat kebiasaan buruk jadi sulit diakses adalah langkah pertama untuk mengalahkannya. Chapter 5. Gunakan jurnal tracker, rantai centang yang bikin nagih. Ini adalah cara paling sederhana untuk membuat progres Anda terlihat jelas setiap hari. Anda hanya perlu menyediakan kalender, jurnal, atau tracker digital. Setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan hari itu, tandai dengan centang tebal. Tujuannya, Anda harus mempertahankan rantai centang ini sepanjang mungkin. Rasa senang dan bangga melihat rantai panjang ini akan menjadi hadiah instan,
dan menaikkan dopamin yang memotivasi Anda untuk melakukan kebiasaan ini berulang. Jadikan ini sebagai kebiasaan yang menempel pada diri Anda. Contoh, setelah saya selesai mencatat pengeluaran harian, saya akan langsung mencentang di habit tracker saya. Itulah 5 trik praktis dalam Make It Obvious, jadikan jelas. Kuncinya adalah spesifik dalam rencana, menempelkannya di kebiasaan lama, dan mengatur ulang lingkungan Anda. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, tinggalkan like dan subscribe agar Anda nggak ketinggalan video lainnya. Dan sekarang, tulis di kolom komentar, trik mana yang paling relatable dan akan Anda coba hari ini? Sampai jumpa.